Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Integration Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 30 Maret 2025 ya. Akhirnya setelah 30 jam internet mati di Bali dan sekarang udah on lagi. Teman-teman, jadi kita akan kembali membahas ya kondisi dari market. Dan kalau kita perhatikan sudah ada movement yang lumayan signifikan pada Bitcoin juga untuk perdagangan kemarin. Teman-teman, sebelumnya aku mau ngucapin selamat Hari Raya Nyepi untuk teman-teman yang merayakan. Selamat Lebaran juga, selamat Idul Fitri. Waktunya untuk kita berkumpul kembali bersama keluarga, saudara, sahabat, ya kan? Dan di momen kali ini tentu saja akan menjadi momen persatuan, kedamaian, dan juga semoga kita semua bisa mendapatkan keberkahan dari Hari Raya pada periode kali ini. Teman-teman, aku akan update lagi kondisi dari market ya. Kita akan sedikit kupas beberapa berita yang ada dari kalender ekonomi untuk seminggu ke depan. Gitu. Jadi di Indonesia akan ada hari libur tentu saja sepanjang lebih dari 4 hari ya. Aku perhatikan itu sampai hari Kamis itu libur untuk Idul Fitri dan mungkin akan bertambah lagi ya tergantung teman-teman situasinya bekerja atau sedang sekolah gitu. Tapi yang pasti ini di kalender ekonomi itu sampai hari Kamis untuk libur resminya. Dari beberapa negara yang non-muslim tentu saja tidak akan libur ya. Jepang akan terus merilis data, kemudian Inggris dan Amerika Serikat juga akan terus membanjiri kita dengan data-data penting. Di hari Senin itu akan ada data manufacturing dari China, kemudian dari Inggris akan ada money supply M4. Sementara itu dari Amerika Serikat akan ada rilis data terkait dengan obligasi jangka pendek Amerika Serikat. Di hari Selasanya kita akan dapat data penting lainnya seperti data manufacturing dari Jepang. Kemudian juga ada data inflasi dari Indonesia, ini rilis hari Selasa loh teman-teman. Terus juga ada data inflasi dari Uni Eropa ya, data core CPI and CPI inflation hari Selasa. Lalu ada data manufacturing PMI, manufacturing prices dari Amerika Serikat, serta job opening. Lalu di hari Rabunya kita akan dapat data non-farm employment change. Lalu ada juga crude oil inventory. Di hari Kamis akan ada data terkait dengan Eurozone Service, Eurozone Composite PMI. Data PPI dari Uni Eropa, dari Amerika Serikat akan rilis data initial jobless claim. Kemudian di hari Rabu ini akan ada reserve balance with Federal Reserve Bank. Lalu ada data Fed balance sheet juga dari Amerika Serikat, non-farm payroll ya, non-farm payroll, lalu ada participant rate and unemployment rate, lalu ada Chairman Jerome Powell akan speech di hari Jumat minggu ini. Beberapa data tersebut akan sangat-sangat mempengaruhi kondisi market, apalagi kemarin data PCE inflation cenderung mengalami kenaikan dan situasi ekonomi saat ini nampaknya belum menunjukkan indikasi yang positif gitu. Jadi sepanjang bulan Februari sampai dengan Maret ini narasi market secara keseluruhan itu masih cenderung negatif. Donald Trump tidak henti-hentinya memberikan gebrakan terkait dengan pajak mereka. Kemarin baru aja menaikkan tarif pajak untuk otomotif. Ya, otomotif barang-barang import dari luar Amerika Serikat itu dinaikkan pajaknya dan sekarang lagi dalam tahap pembahasan untuk tarif pajak dunia farmasi. Jadi perang tarif pajak ini akan masih berlanjut sampai ke depannya. Sementara dari kondisi market overall altcoin cukup mix ya. Beberapa altcoin saja yang hijau lumayan bagus di atas 10%, namun sisanya ini koreksi lumayan dalam, lumayan signifikan. Teman-teman, ada Get.io weekly limited time carnival ya, ada hadiah sampai dengan 5.000 prize pool bagi teman-teman yang deposit koin berupa Bitcoin, Ethereum, GT token ataupun USDT di Get.io akan berpeluang mendapatkan hadiah langsung sampai $20.
Minimum depositnya adalah $50 saja. Ini hanya untuk pengguna baru. Jadi buat teman-teman yang baru mau cari exchange, coba teman-teman pakai Get.io ya. Linknya aku sertakan di kolom deskripsi. Oke, kita akan membahas beberapa hal yang terjadi pada market 24 jam terakhir. Pertama, Donald Trump menelpon ya Perdana Menteri dari Kanada, yaitu Mark Carney, di mana dalam pembicaraan di telepon tersebut itu mengatakan ya bahwa apapun yang terjadi pada kebijakan negara Amerika Serikat dan juga Kanada terkait dengan pajak yang terus ada pertarungan gitu, ada kenaikan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan dibalas juga sama Kanada. Namun sebagai negara tetangga mereka akan selalu respect, mereka akan selalu intinya tidak ada hubungan pribadi ya, ini hanya tentang negara, dan Amerika Serikat dan juga Kanada itu sama-sama ingin mempertahankan kedaulatan negara mereka gitu. Jadi pada intinya mereka sangat menghormati satu sama lain gitu. Dan dari Carney sendiri ini mengatakan bahwa pembicaraan itu sangat extremely produktif. Ya, jadi dia mengatakan bahwa akan ada tentu saja lobby-lobby yang dilakukan baik itu dari Kanada, baik itu dari Amerika Serikat juga terkait dengan tarif pajak yang akan diambil. Maksudnya mereka harus melakukan pembicaraan dulu secara internal sebelum kedepannya tarif itu ditetapkan. Jadi hasil dari hubungan telepon kemarin itu bukan meredakan yang namanya perang dagang, tapi sebatas memberikan semacam perbincangan di awal dulu. Jadi artinya saling ada respect ya sebelum mengambil keputusan terkait dengan pajak seperti itu. Mereka akan sangat-sangat baik, teman-teman. Kemudian kita lihat juga berita terbaru datang dari Amerika Serikat ya, di mana Trump berencana untuk announce untuk tarif farmasi akan ditetapkan pada tanggal 2 April. Jadi sebenarnya 2 April ini adalah momen yang sangat penting untuk kita semua karena Donald Trump itu akan membicarakan banyak hal tentang tarif. Dia akan menetapkan pada tanggal 2 April gitu. Ini tidak hanya untuk tarif farmasi, tapi juga dari sektor-sektor yang lain yang tentu saja ini akan membuat gebrakan tersendiri juga untuk market. Bahkan market yang sebelumnya sempat mengalami kenaikan ya, kemarin Bitcoin sempat rally ke 88.000 kalau nggak salah. Itu tiba-tiba mulai stuck di level tersebut dan akhirnya kembali melanjutkan koreksi. Kenapa? Karena penuh dengan ketidakpastian. Apalagi rilis data PCE kan negatif kemarin. Artinya jelek untuk market. Sehingga ya kondisinya saat ini memang belum terlalu baik untuk market. Terus dari bank ya, ini kata-kata dari FDIC, teman-teman. Jadi pada intinya adalah bank-bank sekarang bisa engage dengan banyak proyek kripto tanpa harus mendapatkan prior approval. Artinya adalah bank-bank besar saat ini itu diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan proyek kripto manapun ya. Mereka mau kerjasama, mereka mau meluncurkan produk mereka untuk mempermudah investor untuk mengadopsi, itu semuanya diperbolehkan ya selama masih dalam batas koridor hukum. Dan ini tentu saja akan menjadi momentum untuk banyak proyek kripto mendapatkan kerjasama dengan bank-bank yang sudah besar. Gitu. Paling bank-bank ini hanya akan mencari proyek-proyek dengan market cap yang besar, yang udah stabil, yang tentu saja aman untuk banyak investor. Oke, sekilas tentang data source of value ya, produk ETF spot Bitcoin and Ethereum spot ETF sama-sama mendapatkan outflow di perdagangan kemarin sekitar 93,16 juta US dollar keluar dari market Bitcoin spot. Sementara dari Ethereum itu surplus teman-teman, ada sedikit kenaikan tipis ya, 4,6 juta saja. Ini akumulasi dari Grayscale. Dan posisi ini menunjukkan bahwa kondisi dari market ini masih cenderung lesu sampai sejauh ini. Cryptocurrency trading volume at low point for 2025. Jadi kalau kita lihat saat ini volume perdagangan dari kripto sudah mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan terhitung dari bulan November pada puncaknya. November 2024 kemarin itu adalah puncak kenaikan tertinggi pada volume perdagangan dari Bitcoin. Masuk ke Desember, Januari
Februari Maret ya itu terus mengalami penurunan, menunjukkan bahwa minat dari banyak investor sudah turun semenjak 5 bulan terakhir ya. Dan ya padahal kalau kita lihat dari beberapa data mix, regulasi sudah semakin baik, Donald Trump sudah dilantik, kemudian juga banyak aturan-aturan tentang kripto yang dipermudah, banyak kasus-kasus kripto yang pelan-pelan diampuni ya kan. Sebenarnya semua mengarah ke tren yang bagus, namun karena makroekonomi kita nggak bagus, ya impactnya juga ke market kripto. Inflasi masih cenderung tinggi. Kemudian data pengangguran ya menunjukkan tren yang masih cenderung rendah di luar dari ekspektasi The Fed ya kan. The Fed pun juga mengantisipasi ya kalau Donald Trump ini akan melakukan sesuatu kebijakan yang menyebabkan inflasi bisa naik. Jadi The Fed cuma memfokuskan mereka akan pangkas suku bunga sampai 50 basis point saja di tahun ini. Itu pun masih diantisipasi oleh market, jangan-jangan The Fed bisa berubah ke depannya. Jadi kondisi dari market cenderung lesu. Ya, belum lagi kalau kita membahas tentang peredaran uang. Peredaran uang makin lama makin sulit, teman-teman. Ya, peredaran uang makin sedikit, otomatis ya impossible lah market bisa rally kalau peredaran uangnya makin dikit. Paling yang terjadi adalah market akan mencari aset kelas yang bisa menyimpan nilai atau value dari kekayaan mereka ini ke tempat yang aman gitu. Yang sekarang lagi rally adalah gold. Jadi secara overall kondisi market adalah seperti itu. Dari itu ya belum bisa bullish teman-teman. Even teman-teman yakin atau investor atau mungkin trader influencer lain mengatakan bahwa market akan rally, tapi secara makro itu belum mendukung gitu. Jadi dari saya sendiri masih melihat secara makro, kalau makronya bagus harusnya market crypto juga akan rally, dan market crypto nggak akan rally sendiri, itu akan terjadi pada market saham juga. Kemudian mungkin komoditi emas itu akan cenderung lebih meredup ya, makin slow. Dan ya itu yang akan kita temukan indikatornya, tapi itu belum terjadi untuk saat ini gitu. Kemudian pro Bitcoin leader kemarin apa namanya? Kemarin membicarakan untuk siap-siap melakukan pertemuan gitu. Donald Trump invite Bukele ya, presiden dari El Salvador untuk datang ke White House membicarakan tentang kebijakan adopsi terkait dengan ya kerjasama antar dua negara ini, kemudian imigran-imigran dan juga Bitcoin gitu. Dan kalau kita lihat sih Donald Trump ini memang sudah sangat aktif melakukan banyak pertemuan. Sebelum-sebelumnya dia juga bertemu dengan banyak leader dari France, dari Prancis, India, UK, Israel dalam 2 bulan terakhir. Itu aktif melakukan pertemuan-pertemuan antar negara, bilateral antar negara gitu. Dan giliran tinggal bertemu dengan El Salvador yang kemungkinan akan diadakan tanggal 6 April nanti ya. Gitu. Jadi itu kemudian dari berita yang lain ada Trump mengampuni 3 petinggi dari BitMEX ya, yaitu ada Arthur Hayes salah satunya, di mana BitMEX ini kena kasus kemarin terkait dengan kasus pencucian uang sebagai salah satu exchange yang diawasi oleh pemerintah Amerika Serikat. Itu tersandung kasus ya itu. Dan ya Trump sendiri itu nggak pengen apa namanya masalah terkait dengan kripto pencucian uang ini berlarut-larut. Makanya kalau kita lihat dari kepemimpinan Trump di awal ini, itu banyak sekali kasus-kasus kripto, kejahatan-kejahatan yang ada di market kripto ya, itu diampuni sama mereka, sama Trump, sama pemerintahannya gitu. Dan harusnya sih ini bisa menjadi sebuah apa ya, jalan yang baik lah untuk perkembangan aset digital, perkembangan dari kripto ke depannya. Itu, kemudian ada terkait dengan harga Ethereum yang turun. Ya, ini kabarnya ada paus yang melakukan likuidasi. Ya, likuidasi hingga menyebabkan likuidasinya ini makin parah untuk harga Ethereum ya. Itu Ethereum dibuang investor pada intinya. Kemudian sedikit berita dari Brazil. Teman-teman, Brazil itu melihat ya bahwa perubahan ini harus mereka lakukan, teman-teman. Apalagi negara-negara tetangga mereka seperti El Salvador, kemudian Argentina itu sudah melakukan kebijakan yang cenderung pro terhadap kripto. Mereka sepertinya juga nggak mau ketinggalan ya. Eh, Seperti dalam berita ini,
di mana seorang pejabat tinggi dalam pemerintahan Presiden Brazil, yaitu Luiz Inácio Lula da Silva, mengatakan pada hari Selasa bahwa cadangan Bitcoin yang strategis dan potensial akan menjadi penentu bagi kemakmuran negara Brazil itu sendiri. Dan ini juga disupport oleh staf Vice Presiden Pedro Giocondo Guerra gitu. Dan ya, dia juga melihat bahwa nampaknya Brazil ini harus berubah ya, dan kemungkinan akan menetapkan Bitcoin juga sebagai strategic reserve mereka, seperti apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan akan berpotensi diikuti oleh beberapa negara Amerika Latin lainnya gitu. Jadi beberapa poin tersebut menunjukkan akan ada adopsi nih yang lebih besar lagi terhadap kripto. Kemudian ada juga beberapa berita dari market altcoin ya, teman-teman. Salah satunya adalah Hyperliquid, di mana Hyperliquid ini meningkatkan tampilan pemungutan suara validator on-chain sepenuhnya untuk penghapusan aset. Jadi Hyperliquid akan mulai membentuk DAO mereka, artinya membentuk organisasi yang kedepannya akan menentukan apakah ya sebuah koin itu boleh di-delisting dari Hyperliquid, karena ini mengantisipasi apa yang terjadi sebelumnya. Ya, sebelumnya kan ada tuh token dari yang listing di Hyperliquid itu yang mengancam, istilahnya seperti itu, mengancam keberlangsungan dari project desentralisasi Hyperliquid ini gitu. Jadi sekarang mereka sedang melakukan pemungutan suara untuk menghapus Myro ya dari perdagangan exchange Hyperliquid. Kedepannya akan lebih banyak lagi koin-koin yang di delisting seperti itu. Kemudian ada Hayden Davis. Ini adalah orang dibalik dari token Melania yang sempat hype kemarin. Gitu. Dikabarkan dia sudah melakukan penjualan sampai dengan 2 miliar US dollar ya untuk melikuidasi token Melania. Jadi whales-nya udah pelan-pelan exit, teman-teman. Itu. Kemudian dari berita yang lain adalah Pump Fund ya. Ini adalah DEX baru dari jaringan Solana yang mana volume perdagangannya itu terus mengalami kenaikan. Pump Fund sebelumnya nebeng atau ikut di Redium ya, dan akhirnya karena perdagangannya sangat-sangat banyak, Pump Fund menghadirkan banyak sekali likuiditas baru atau ya likuiditas baru ke market ya, sehingga mereka memutuskan untuk ya udah kita mandiri aja, kita bikin DEX kita sendiri. Dan memang secara tren itu adopsinya terus mengalami peningkatan, new user terus bertambah teman-teman pada aplikasi Pump Fund ini ya, namanya sekarang PumpSwap ya. Itu. Kemudian berita datang dari Binance. Binance dikabarkan berencana untuk menjadikan Binance Wallet mereka itu tersedia juga di platform DEX. Ini merupakan sebuah indikasi pengembangan ya dari project Binance yang mana sebelumnya mereka eksklusif untuk centralized exchange saja, sekarang akan bisa juga diterapkan di beberapa DEX yang tentu saja berada di jaringan dari BNB Chain. Teman-teman, ini merupakan sebuah upaya untuk peningkatan use case daripada Binance Wallet dan tentunya nanti akan berpengaruh sama BNB. Itu sih ya kondisi dari beberapa narasi berita, kondisi dari market, teman-teman, dan aku sendiri nggak akan banyak kasih prediksi juga, apalagi sekarang udah dekat hari raya. Mungkin teman-teman perlu sesuatu yang menenangkan ya. Intinya adalah biarin dulu market, mau dia turun kayak mau dia kemana ya kan, fokus aja sama hari raya. Saya sendiri juga mungkin akan meluangkan waktu sebentar buat sedikit refreshing karena market menurut saya ini sangat-sangat depresif ya, depresif, tidak baik untuk kesehatan mental. Jadi supaya lebih relax gitu, mungkin saya sedikit aja untuk teknikalnya. Dari volume perdagangan cenderung turun, smart money-nya 0, kecil ya, dan sekarang pergerakan Bitcoin ini sedang dalam tahap level support krusial. Ini adalah level penentu apakah Bitcoin ini bakalan masih rally atau tidak. Jadi secara tren jangka besarnya ya ini udah berada di support. Kita ekspektasi ada kenaikan yang impulsif pada Bitcoin, tapi secara makro masih belum mendukung ya. Tapi masih akan sangat menarik untuk kita perhatikan, siapa tahu ada keajaiban yang muncul ya gitu. Tapi secara jangka pendek kita sudah melihat beberapa indikasi yang kurang begitu baik untuk market. Pertama, Bitcoin gagal menembus level resistance
ya di kisaran 92.000. Bahkan kemarin cuma sampai 88.800 saja. Bitcoin udah mulai sideways. Sideways membentuk symmetrical triangle and then dia breakdown. Turun sampai 81 ribuan something di level hari ini ya. Dan juga secara movement sekarang udah berada di level yang sangat-sangat krusial. Sangat-sangat penting. Ya, secara tren jangka pendek juga kita melihat pergerakan Bitcoin ini sudah breakdown dari ascending channel. Bentar, ini ascending channel. Banyak juga yang mengatakan ini pola bearish flag. Ya, apapun lah polanya, tapi yang paling pasti adalah dia sudah menunjukkan indikasi penurunan atau arah tren yang cenderung mengarah ke fase penurunan dengan ekspektasi akan ada penurunan yang lebih besar lagi pada market. Nah, ini ascending channel. Gitu dia bergerak cenderung naik ya teman-teman, tapi setelah itu ketika dia mengkonfirmasi dia breakdown turun dari area supportnya, itu mengindikasikan posisi kemungkinan bakalan lanjut turun gitu. Ekspektasi saya kemarin masih tetap sama di 78.000 something ya, mungkin bisa ke 77.000 gitu. Itu aja sih paling buat update market ya. Sementara ini posisi saya udah masuk ke gold. Saya prefer untuk invest di gold meskipun gold itu ada spreadnya. Gold juga ada apa namanya? Ada biaya simpannya mungkin. Kalau teman-teman yang invest di Pegadaian, tabungan emas Pegadaian, kemudian juga emas Antam, kalau teman-teman simpannya di bank itu pasti ada biaya. Ya, tapi kalau kita melihat dibandingkan dengan biayanya, resiko memegang rupiah itu cenderung lebih besar, teman-teman. Gitu. Jadi saya lebih prefer buat simpan di emas. Beberapa aset saya sudah saya pindahkan di emas ya, dan lumayan sudah mengalami kenaikan meskipun kalau dibandingkan dengan spreadnya bakalan tipis doang margin keuntungannya. Tapi gini, kalau di hold saya rasa emas masih bakalan rally sampai beberapa bulan ke depan karena situasi yang cenderung nggak bagus untuk perekonomian saat ini. Alternatif lain mungkin adalah indeks dolar sih. Pegang USDT ya, bisa di beberapa exchange, bisa di satu exchange, di staking, teman-teman. Kalau teman-teman staking di Get.io, aku perhatikan returnnya lumayan banyak gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang pakai Get.io, coba teman-teman masuk ke menu earn, di situ ada simple earn. Kalian lihat ya, untuk flexi term artinya untuk teman-teman yang invest di USDT ya dengan waktu periode yang tidak ditentukan pun, artinya bisa teman-teman tarik kapanpun, itu returnnya sampai 9%. Dan ini returnnya kemarin sudah sempat menyentuh 12%, tapi sekarang udah turun lagi mungkin karena minat dari orang makin lama makin banyak ya, returnnya diturunkan gitu. Dan kalau teman-teman staking dengan periode waktu misalkan 7 hari itu masih dapat return sampai 12%. Kalau bisa 60 hari, oh ini lebih dikit ya 60 hari. Oh, 7 hari, teman-teman. 7 hari bisa dapat 12,5% untuk stakingnya. Bahkan dapat reward token lagi sebagai bonus. Gitu. Jadi yang lagi bingung mau simpan aset di mana, bisa ke Get.io ya. USDT lumayan bagus returnnya, Bitcoin juga 10% dapat, di mana lagi teman-teman staking dapat 10%. Ethereum juga sama dapat 10%. Dan mayoritas koin itu bisa di staking sih di sini gitu. Itu buat yang tertarik, coba cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.